Seperti namanya, Wali Songo terdiri dari 9 orang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan Sunan Ampel adalah salah satu dari Wali Songo. Tokoh-tokoh ini pasti tidak asing bagi orang Jawa. Ulama Sunan Ampel menyebarkan agama Islam, terutama di daerah Surabaya, Jawa Timur. Metode Mohlimo adalah salah satu teknik Sunan Ampel. Kemudian, berikut merupakan biografi singkat Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Lahir di Campa pada tahun 1401 M, dan diperkirakan meninggal di Demak pada tahun 1841. Makamnya berada di bagian barat Masjid Ampel di Surabaya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan putra paling tua dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih dikenal sebagai Raden Rahmat. Nama Ampel sendiri kemudian lebih banyak dikaitkan dengan tempat tinggalnya, daerah Ampel atau Ampel Denta, yang saat ini merupakan bagian dari kota Surabaya. Menurut beberapa sumber, Sunan Ampel pertama kali masuk ke Pulau Jawa bersama dengan Said Ali Murtado atau adik beliau pada tahun 1443 M. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dan Said Ali Murtado berada di Palembang sekitar tahun 1440 M. Sunan Ampel sangat berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan mengajarkan masyarakat falsafah Mohlimo. Menurut buku Wali Songo oleh Nur Al, Raden Rahmat dan ayahnya Sunan Gresik datang ke Jawa atas undangan Raja Majapahit. Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Dengan Dewi Karimah, dia memiliki 2 anak, Dwi Murtasih, yang juga menikah dengan Raden Fatah yang merupakan Sultan pertama Kerajaan Islam Demak Bintoro. Anak keduanya adalah Dewi Murtasimah, yang menjadi permaisuri Raden Paku atau Sunan Giri. Selain itu, Sunan Ampel memiliki 5 anak dari pernikahannya dengan Dewi Chandrawati. Di antara mereka adalah Syarifuddin atau Raden Kosim, juga dikenal sebagai Sunan Derajat, dan Raden Ibrahim, juga dikenal sebagai Sunan Bonang. Sejak saat itu, Sunan Ampel dihormati seperti keluarga kerajaan Majapahit dan diberi gelar pangeran dan raden. Selama hidupnya, Sunan Ampel memiliki pengaruh yang sangat besar. Meskipun Raja Majapahit pada saat itu menolak untuk memeluk agama Islam. Namun, Sunan Ampel bebas mengajarkan agama Islam kepada rakyat Majapahit asalkan tidak memaksa. Dalam penyebaran dakwahnya beliau menerapkan metode Mohlimo. Berikut penjelasan Mohlimo. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang disebut Mohlimo, adalah tindakan yang tidak menginginkan 5 hal. Mohlimo adalah pendekatan dakwah yang mengambil inspirasi dari filosofi dan Islam leluhur masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa biasanya memiliki sikap yang tidak mau banyak mengurusi masalah orang lain. Untuk memperbaiki kesalahan moral masyarakat Jawa pada masa itu, Sunan Ampel menggunakan Mohlimo sebagai falsafah atau ciri khas dakwahnya. Saat itu Raja Majapahit, Prabu Brawijaya menyambut Raden Rahmat dan sang ayah dengan hangat. Prabu Brawijaya memberi mereka tugas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Majapahit yang pada saat itu kondisi Majapahit sedang kacau. Di antaranya yaitu, mereka yang suka hidup mewah dan berpesta pora, maksiat, seperti minum minuman keras, berzina dengan lawan jenis yang bukan istrinya, dan lain sebagainya. Setelah itu, Raden Rahmat terus mengajar dan menyadarkan para bangsawan dan adipati ke jalan yang benar. Setelah mencoba berbagai cara, akhirnya dia berhasil dan melanjutkan niatnya untuk berdakwah kepada masyarakat. Salah satu falsafah yang diajarkan Sunan Ampel adalah falsafah Mohlimo, yang berarti tidak melakukan 5 hal tercela. Pertama, emoh main, berarti menolak bermain judi, seperti kartu dengan mempertaruhkan uang, atau segala jenis permainan yang melibatkan pertaruhan uang atau merugikan satu sama lain. Judi tidak hanya dilakukan dengan kartu dan uang, tetapi juga dapat dilakukan secara digital, seperti yang dilakukan saat ini dengan judi bola, dan juga dapat dimasukkan ke dalam permainan atau game. Kedua, moh ngombe, berarti menahan diri dari meminum minuman yang mengandung alkohol, seperti arak dan minum minuman keras lainnya.
Ini sesuai dengan tujuan syariat untuk menjaga akal, hifdzul aql, yang berarti menjaga akal tetap waras dan sehat dengan menghindari hal-hal yang dapat merusak kewarasan. Ketiga, emoh maling, berarti menahan diri untuk mencuri barang orang lain yang tidak milik mereka. Mencuri harta orang lain tanpa izin Allah adalah salah, karena semua harta adalah titipan. Hal ini juga mencakup tindakan korupsi yang sering kita dengar saat ini. Keempat, imoh madat, yang berarti menolak menggunakan bahan seperti ganja dan narkoba yang dapat menyebabkan ketergantungan. Ini menunjukkan bagaimana hukum menjaga jiwa, hifdzun nafs, yang melarang merusak tubuh dengan zat yang mengganggu. Kelima, imoh madon, berarti menolak melakukan perbuatan zina atau memiliki hubungan tidak sah dengan lawan jenis yang bukan pasangan hidup atau bukan istri sah. Dalam hukum Islam, anak yang dilahirkan dari zina tidak dapat disandarkan kepada bapaknya karena zina dapat merusak nasab seseorang. Jika kita dapat mengikuti falsafah, moh limo, Sunan Ampel seperti yang diuraikan tadi, kita pasti dapat menjadi orang baik. Semua larangan yang disebutkan di atas termasuk dalam kategori dosa besar, yang dalam ilmu fikih dianggap sebagai jinayah yang memiliki konsekuensi yang berat. Karena kesabaran dan kewibawaannya, Raden Rahmat berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit dan berhasil memperbaiki keadaan moral masyarakat saat itu. Kemudian Raja Brawijaya memberikan hadiah kepadanya. Sunan Ampel menerima hadiah dari Raja Majapahit sebuah wilayah berawarawa yang disebut Ampel Denta. Di sana, beliau mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren. Meskipun Sunan Ampel berhasil memperbaiki keadaan moral masyarakat Majapahit, namun, Raja Majapahit pada saat itu menolak untuk memeluk agama Islam. Lalu, Sunan Ampel diberi kebebasan mengajarkan agama Islam kepada rakyat Majapahit dengan syarat asalkan tidak memaksa mereka. Sunan Ampel dikenal sangat peka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya lokal. Caranya adalah dengan menerima siapa saja, dari bangsawan hingga orang biasa, untuk mendaftar di Ampel Denta. Meskipun Sunan Ampel menganut mazhab Hanafi, dia sangat toleran terhadap orang lain di pesantrennya. Para pendukungnya memiliki kebebasan untuk menganut mazhab apapun yang mereka pilih. Dengan perspektif netral ini, tidak mengherankan bahwa pesantren Ampel Denta memiliki banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Pada suatu waktu, Sunan Ampel melakukan perjalanan ke Ampel. Mulai dari Trowulan melewati desa Krian, Wonokromo hingga berlanjut ke desa Kembang Kuning. Pada setiap perjalanan yang dilakukannya, ia tak lupa untuk berdakwah. Bahkan Sunan Ampel juga membagi-bagikan kipas yang terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk sekitar. Agar bisa mendapatkan kipas tersebut, masyarakat hanya perlu mengucapkan syahadat. Dan sejak itu hingga berjalannya waktu, pengikut dari Sunan Ampel mulai bertambah banyak. Sebelum beliau tiba di wilayah Ampel, Sunan Ampel juga membangun langgar atau mushola sederhana di wilayah Kembang Kuning. Wilayah Kembang Kuning hanya berjarak sekitar 8 km dari daerah Ampel. Langgar tersebut selanjutnya berkembang menjadi besar, megah hingga mampu bertahan sampai saat ini. Untuk saat ini, langgar tersebut memiliki nama Masjid Rahmat. Ketika Sunan Ampel sampai di wilayah Ampel, yang sejatinya memang hutan yang dipenuhi rawa-rawa. Langkah pertama yang dilakukan beliau adalah dengan melakukan pembangunan masjid berserta para rombongannya sebagai pusat ibadah serta berdakwah. Selanjutnya, beliau juga membangun pesantren dengan mengikuti model Maulana Malik Ibrahim di wilayah Gresik. Sedangkan untuk format pesantren tersebut adalah dengan menggunakan konsep biara yang sudah banyak dikenal masyarakat Jawa saat itu. Peninggalan bersejarah yang beliau tinggalkan adalah bukti bagaimana agama Islam menyebar di tanah Jawa. Lalu, apa saja bukti sejarah Sunan Ampel? Berikut penjelasan selengkapnya. 1. Masjid Sunan Ampel. Sunan Ampel berkontribusi pada penyebaran agama Islam di Nusantara, dan konsekuensi dari peninggalan pertamanya adalah bentuk rumah ibadah Muslim, seperti masjid. Masjid Sunan Ampel menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia saat ini, menunjukkan sejarah tentang bagaimana Sunan Ampel menyebarkan agama Islam. Karena itu, Masjid Sunan Ampel dikenal oleh hampir setiap orang Muslim di Nusantara.
Mereka tidak hanya mengunjunginya sebagai tempat ibadah tetapi juga sering dikunjungi sebagai tempat wisata rohani. Banyak orang Muslim berkunjung ke masjid untuk beribadah dan kemudian ziarah ke makam Sunan Ampel. Mereka mengirim doa untuk Sunan Ampel dan secara langsung belajar tentang sejarah keislaman yang disebabkan olehnya. Salah satu ciri unik Masjid Sunan Ampel adalah kombinasi gaya arsitektur Jawa dan Arab, serta sentuhan Hindu-Buddha yang terlihat dalam warna emasnya. 2. Masjid Rahmat Kembang Kuning. Peninggalan beliau selanjutnya adalah Masjid Rahmat Kembang Kuning. Masjid Rahmat merupakan salah satu masjid yang tertua di Surabaya yang berlokasi tepatnya di Jalan Kembang Kuning nomor 7981 Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Masjid yang juga didirikan oleh Sunan Ampel yang sebelumnya bernama Masjid Tiban. Masjid Rahmat berada di tengah hutan, yang membedakannya dari lokasi umumnya, menunjukkan dakwah Sunan Ampel dan penyebaran agama Islam. Pada masa itu, Sunan Ampel harus membuka hutan untuk membangun Masjid Rahmat. Pada awalnya, masjid itu hanyalah sebuah majelis atau tempat menimba ilmu, tetapi Sunan Ampel juga membangunnya dengan lebih baik agar lebih layak digunakan. 3. Masjid Jami, Peneleh. Masjid Jami yang terletak di Jalan Gang Peneleh V, Peneleh, Genteng, Surabaya. Ini juga menjadi saksi bisu penyebaran Islam oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Masjid ini dibangun sekitar abad ke-15. Masjid Jami Peneleh memiliki gaya arsitektur yang unik. Di dinding terdapat cat putih tulang dan ornamen keramik kecoklatan. Atapnya berbentuk limas dengan 3 susun yang menyerupai joglo. Nama 4 sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, ditulis di langit-langitnya dengan kaligrafi. Selain itu, dinding masjid seluas 999 meter persegi ini terdiri dari 25 ventilasi dan 5 daun jendela yang dihiasi dengan aksara Arab yang menggambarkan nama 25 nabi. Terdapat 10 tiang di depan pintu masuk masjid yang memiliki makna spiritual selain berfungsi sebagai penopang bangunan. Sofyan menambahkan, tiang-tiang ini dijuluki Soko Guru, yang melambangkan 10 malaikat Allah. Bentuk masjid ini yang menyerupai kapal terbalik menambah daya tariknya. 4. Kampung Arab. Peninggalan Sunan Ampel terakhir adalah Kampung Arab. Keberadaan kampung ini menunjukkan bahwa Sunan Ampel telah menyebarkan agama Islam. Kampung Arab didirikan karena banyak penduduk setempat yang berasal dari Arab. Sama seperti namanya, Kampung Arab memberikan suasana Timur Tengah yang kuat. Sudut-sudut kampung memiliki banyak sentuhan bahasa Arab, dan nama-nama toko di sana menggunakan bahasa Arab. Masjid Ampel berada di sekitar Kampung Arab. Jika Anda pergi ke Kampung Arab, Anda dapat mempelajari sejarah dan membeli oleh-oleh lokal. Karena banyak barang yang dapat dibeli dan cocok untuk oleh-oleh. Barang-barang tersebut pasti memiliki ciri khas Arab. Anda tidak perlu pergi ke Arab langsung untuk mendapatkan barang-barang ini, karena Kampung Arab Surabaya sudah menyediakan oleh-oleh dengan ciri khas Arab. Peninggalan terakhir yaitu, makam Sunan Ampel yang sekaligus menjadi saksi beliau dalam penyebaran Islam di Nusantara. Ada banyak gapura paduraksa di dalam kompleks makam Sunan Ampel yang dilewati peziarah. Yang paling terkenal disebut Gapuro Limo, dan memiliki berbagai ornamen dan relief. Gapura-gapura ini semakin kecil semakin mendekati makam. Pertama dan terpenting, Gapuro Munggah berada di Jalan Sasak. Dari arah selatan, Gapuro Munggah, naik, adalah akses utama ke kompleks Masjid Agung dan makam Sunan Ampel. Kemudian ada Gapuro Poso, Puasa, yang berada di dekat tempat peziarah berwudhu. Perjalanan menuju makam Sunan Ampel memulai dengan Gapura menghadap. Kemudian mereka akan melihat Gapura Ngamal dan Gapuro Paneksen, penyaksian, di dekatnya. Ada banyak makam di komplek makam Sunan Ampel, dan pagar besi putih mengelilinginya. Makam Dewi Kondrowati, juga dikenal sebagai Nyai Ageng Manila, adalah di sebelah makam Sunan Ampel. Demikianlah sejarah singkat tentang Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan ciri khas dakwahnya yaitu Molimo, serta beberapa peninggalan-peninggalan beliau. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bishawab.